Nah, kalau kita lihat tadi di data yang kita tunjukkan, Kementerian PU tuh anggarannya dipotong paling besar. Ini menurut Komisi 5 pemotongannya ini masuk akal nggak sih? Masuk akal apa enggak? Nggak tahu masuk akal. Bang itu potongnya. Kita juga bingung masuk alat ukur masuk akal apa enggaknya itu apa juga nggak ngerti kita. Oke. Apanya? Ini masuk akalnya kayak alat ukur masuk akalnya apa? Tapi yang kita lihat adalah misalnya jumlah pembangunan unit-unit sekolah ya. Ini saya baca sedikit ya. Desa juga berkurang. Iya. Apa maksudnya? Aduh, gimana ya? Ini tadinya target 9.300 unit pendidikan sekolah, sekarang jadi 0. Kemudian madrasah tadinya 2.034 unit, sekarang jadinya 86 unit. Banyak sekali. Kalau kita lihat pekerja konstruksi kita, itu ada sekitar 2 sampai 2,5 juta orang. Ya bakal nganggur. Indonesia bakal nganggur ya. Bakal nganggur. Kemudian apa? Ya banyak lah. Kita harus membangun ketahanan pangan. Tapi pembangunan irigasi cuma 450 hektar karena dipotong anggarannya. Rehabilitasi saluran irigasi cuma 16.000 hektar. Sementara total sawah kita 7,3 juta hektar. Artinya akan ada 6 juta sekian yang irigasinya tidak tersentuh, tidak diperbaiki, tidak direnovasi, dan sebagainya. Itu akan berdampak nggak sama ketahanan pangan? Pasti berdampak. Lalu yang kita sebut dengan ketahanan pangan itu bagaimana? Kita belum berbicara tambahan lahan 2 juta ya. Itu baru yang ada sekarang, yang ada existing sekarang itu. Jadi ya bingung, ini masuk akal nggak? Nggak tahu. Itu karena alat ukur masuk akalnya itu gimana? Itu loh. Kalau kemudian kita bilang bahwa kemudian APBN itu memang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, untuk apa? Untuk mendorong infrastruktur, untuk membuka lapangan pekerjaan dan sebagainya. Pemotongan ini justru memangkas lapangan pekerjaan. Jadi kontradiktif ya Bang ya? Kita bisa lihat misalnya RRI, katanya sudah TVRI karyawannya sudah mau dirumahkan dan itu banyak banget gitu loh. Lalu kita bicara lagi misalnya tentang pelayanan publik. 5 hari kerja aja rumitnya minta ampun. Apalagi cuma 3 hari gitu loh. Yang hari-hari kerja aja sulit ketemu, apalagi cuma 3 hari. Banyak sekali, dampaknya tuh luas banget. Makanya saya berharap dengan keluarnya surat dari pimpinan DPR untuk untuk tidak membahas anggaran dulu sampai dikonstruksikan kembali anggaran kita, saya harap membawa perubahan. Memang betul kalau ada orang bilang ini tanda krisis, betul juga ya. Kenapa? Karena defisit kita berapa? Kemarin 401 ya? 600. Kemarin 401, sekarang potensial 600 triliun. Hutang luar negeri jatuh tempo 1.300 kalau tidak salah. Total ya. Jadi emang kagak ada duit udah. Oke, tapi tugas pemerintah itu nyari duit. Tugas pemerintah itu nyari duit sebanyak-banyaknya, melihat peluang dapat uang dari mana, sumber daya alam, devisa dan sebagainya gitu. Nah, harusnya yang pertama kali dipertontonkan adalah peluang-peluang negara ini dapat uang. Tapi begitu dekat begini, kita jadi khawatir semua. Kalau kita lihat di grup-grup teman-teman di parlemen, semua pada nanya, ini sebenarnya sedang ada apa sih? Sedang ada apa sih? Gitu loh. Ini kok motong? Kok iya? Kita juga kaget gitu loh. APBN sudah jadi undang-undang, diketok sudah, disetujui sudah, tiba-tiba keluar impres. Oke, secara regulasi, prosedur regulasi itu bisa diterima. Tapi kita jadi bingung, tiba-tiba dipotong. Teman-teman parlemen juga bingung. Kita ini kan ada momentum reses. Reses itu kita turun ke bawah, lihat jalan yang rusak, segala macam. Lalu kita akan perjuangan pada DPR. Begitu perjuangan, anggaran nggak ada. Terus? Itu loh. Kalau kemudian kita bangun jalan, jembatan gantungnya nggak dibangun. Kita bangun jembatan gantung, irigasinya hilang. Karena nggak ada lagi bisa digeser-geser gitu loh. Ini juga jadi problem. Dan akhirnya kita semacam bohong bareng-bareng gitu loh. Anggota DPR-nya punya janji-janji politik di dapil, pemerintahnya punya janji-janji politik di dapil, dan semua tidak bisa terrealisasi, termasuk IKN. Nanti itu kita bahas yang IKN nih, kita bahas operasional kementerian dulu. Gitu. Oke, tapi artinya keputusan ataupun kebijakan ini ternyata kontradiktif ya, karena kan Pak Prabowo tuh ingin membiayai program-program ataupun janji kampanyenya seperti makan bergizi gratis, tapi ini justru malah kontradiktif ya? Ya memang kan begini ya. Kalau misalnya kita mau nyari utangan ya, kalau kita mau nyari utangan kan salah kalau kemudian hutang itu untuk makan. Hutang itu untuk kerja, hutang itu harus hutang produktif. Tapi kalau kemudian kita mencari hutang yang tidak produktif, hutang konsumtif untuk makan, untuk bangun IKN, kemudian untuk bangun rumah gratis 3 juta, yang kita juga bingung angkanya gimana bisa dapat 3 juta.
Mungkin ada AI terbaru ya yang mampu menghitung bagaimana dengan 1,6 triliun bisa berbuah 3 juta rumah dalam 1 tahun. Kan dibantu swasta. Nah ini juga menjadi penting. Begini, dalam republik ini nggak ada bohir-bohiran. Nggak ada satu pengusaha besar yang menjadi bohir buat rakyat Indonesia dan punya jasa luar biasa terhadap republik ini, sementara sesungguhnya dia mengambil banyak dari republik ini. Itulah, itu juga tidak betul dong. Artinya siapa pengusahanya, apa konsensi negara pada dia, itu harus clear juga. Tidak ada makan siang gratis loh. Itu loh. Jadi kontradiktif ya. Oke teman-teman, gimana menurut kalian imbas dari pemangkasan anggaran PU ini sangat-sangat membingungkan bagi para DPR ya. Ternyata dengan pengurangan 80% dari anggaran awalnya itu 110 hingga tersisa 30 triliun itu, ini DPR sendiri pusing bagaimana mereka-mereka ini yang awalnya memiliki janji terhadap masyarakat terkait jalan atau terkait irigasi yang akan dibangun, nah sekarang dananya tidak ada. Jadi ini cukup bingung dan kebijakan ini dianggap kontradiktif karena di sisi lain anggaran pemotongan ini atau pemangkasan ini dilakukan untuk mensukseskan program makan bergizi gratis gitu ya. Namun di sisi lain juga kementerian ini butuh dana untuk melakukan pembangunan gitu. Ini kita tadi disinggung juga terkait pembangunan sekolah yang di stop ya gitu, atau tidak ada anggaran untuk pembangunan sekolah. Nah sedangkan ini anak-anak yang mendapatkan makan bergizi gratis juga butuh sekolah gitu ya. Nah ini sekolahnya gimana nanti kalau anak-anaknya ada tapi sekolahnya nggak ada, sedangkan tujuan dari makan bergizi gratis juga berkaitan dengan generasi emas di 2045 gitu ya. Bagaimana mereka mendapatkan akses pendidikan kalau anggaran untuk pembangunan sekolahnya nggak ada. Itu gimana menurut kalian? Apakah ini masih dalam koridor yang aman ataukah ini keterlaluan ya untuk pemangkasannya? Sedangkan DPR di sini ini bingung juga, terlihat dari muka Bang Adian ini dan teman-teman yang lain bingung bagaimana mereka merealisasikan janji-janji politik pas kampanye, sekarang anggarannya tidak ada gitu ya, khususnya di Kementerian PU ini yang dibahas gitu. Mana menurut kalian, apakah masih worth it kah dengan pemangkasan ini dengan dialihkannya dana kurang lebih 80 triliun untuk MBG atau makan bergizi gratis, ataukah ini perlu kajian ulang terkait pemangkasan sehingga pembangunan Indonesia ini terkait yang berkaitan dengan Kementerian PU ini masih tetap bisa berjalan. Mungkin ada kajian ulang yang bisa memberikan peluang lagi mendapatkan anggaran di Kementerian PU ini. Mungkin itu sih, silahkan kita berdiskusi di kolom komentar. Sekian konten hari ini, terima kasih.